Mutuah pada tahun 1985. Setelah semuanya berkumpul di Stockholm, kami melakukan pertemuan rutin setiap Sabtu dan Minggu. Wali negara kini tinggal di rumah Jamil Amin dan Syari Usman di Nurbok. Sementara saya tinggal bersama dengan adik saya Yuhasri Hasan. Pada awalnya pertemuan mingguan diselenggarakan di apartemen kecil di Hamdalstadu, Nursborg, tempat wali negara tinggal. Apartemen itu terdiri 2 kamar tidur, 1 kamar tamu, serta 1 ruang untuk dapur. Apartemen seluas 6 kali 5 meter ini berada di lantai 3. Pertemuan rancangan kerja perjuangan Aceh Merdeka selanjutnya. Semakin lama keberadaan apartemen ini, semakin merasa tidak layak untuk kediaman kepala negara. Kadang-kadang wali negara terpaksa membawa tamunya ke kamar tidur ketika melakukan pembicaraan kenegaraan yang bersifatnya rahasia. Kamar tidur wali negara kecil, sempit, dan tidak cukup jika menaruh sofa atau kursi tamu di kamar tersebut. Suatu hari wali negara memanggil saya dan kami berbicara berdua di kamar tidurnya. Beliau meminta tolong kepada saya secara khusus. "Hai doktor, kan kalon kamu ulunnya hanapas sagai ke ulun tuan menyetrip ulun di sini mungkin pengulun. Hai doktor, lihatlah bagaimana kondisi kamar saya ini, sangat tidak cocok untuk saya. Kalau lama-lama tinggal di tempat seperti ini, mungkin suatu hari nanti saya akan stres," ucap wali negara. Saudara mutua, saya memperhatikan tiap sudut ruangan yang beliau tepati itu terlalu sempit dan sangat tidak cocok untuk menerima tamu. Tolong carikan sebuah rumah untuk saya yang lebih besar dengan 3-4 kamar tidur. Kalau boleh sebelum keluarga dokter datang, sebaiknya kita tinggal bersama. 1 rumah seperti dulu karena akan memudahkan pekerjaan saya dan lebih mudah dokter membantu saya kapan saja. Tidak perlu datang dari tempat jauh dan menyediakan waktu khusus. Di samping itu kita ajak seseorang yang belum menikah tinggal bersama kita untuk membantu memasak dan membersihkan rumah, pinta wali negara kepada saya. Saudara mutua, baiklah kalau itu yang wali inginkan, saya akan carikan. Jawaban saya mematuhi arahannya. Saya menghubungi kepala pegawai rumah sakit Hugi yang menyediakan rumah-rumah untuk pegawai rumah sakit di depan Hudige Hospital. Ini merupakan salah satu rumah sakit pendidikan dokter terbesar di Swedia. Kepala pegawai rumah sakit Hugi membantu saya mencarikan apartemen dengan 4 kamar tidur. Saya menandatangani kontrak sebuah apartemen dengan 4 kamar tidur. Sepulang kerja, saya menemui wali negara untuk menunjukkan surat kontrak apartemen yang baru saya tanda tangani. Wali negara menyambut gembira, wajah beliau tampak bahagia, tersenyum dan berseri-seri. Beliau merencanakan pindah ke apartemen itu pada Sabtu depan dan meminta saya menyewakan truk untuk mengangkut barang-barang beliau. Setelah bertemu wali negara, saya pulang ke rumah dan menceritakan kepada Yuhasri bahwa saya akan tinggal bersama wali negara untuk memudahkan dan membantu beliau dalam hal administrasi kenegaraan. Sabtu pagi, tiba-tiba wali negara menelepon meminta saya datang ke rumahnya sesuai dengan rencana beliau untuk pindah. Hari itu saya menanyakan apa saya perlu membawakan truk. "Jangan dulu, datanglah sendiri saja. Ada hal yang harus saya sampaikan," ungkapnya melalui telepon. Saya tiba di apartemen wali negara. Dari depan pintu yang sedikit terbuka, saya melihat Syahbudin sedang mengemas buku-buku dan beberapa kardus. Setelah mengucapkan salam, saya menanyakan apakah wali negara ada di kamar. Beliau mendengarkan salam. Syahbudin mempersilakan saya masuk karena wali negara sudah menunggu. Saudara berdua, "Oh doktor, katruh nutameng. Oh doktor, sudah datang, silahkan masuk." Saya mendengarkan suara Tengku Wali memanggil saya dari arah kamarnya. Saya masuk kamarnya dan duduk berhadapan dengan beliau. "Alahai doktor, lun kaji pumalele saudara lun. Siatnyo bengeh katruh Doktor Zaini, Tengku Sarung, Tengku Daud Husin keno baklun. Gejak ba ultimatum gepegah menye lun minah dari rumahnya Doktor Zaini, Jamil, Syarif dan Ampun Sarung putuh saudara dengan lun. Temalom dat
Dr. Zaini Gekun Getebit dari Aceh Merdeka. Wahai dokter, saya sudah dipermalukan oleh saudara saya pagi ini. Dr. Andes Zaini Abdullah, Tengku Sarung dan Tengku Daud Husin menyumpahi saya membawa ultimatum. Kalau saya pindah dari rumah ini, Dr. Andes Zaini Abdullah, Jamil Syarif dan Tengku Sarung memutuskan tali persaudaraan dengan saya. Kemudian Dr. Zaini Abdullah menyatakan akan keluar dari Aceh Merdeka. Saudara mutua, wali negara mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan sedikit gemetar, begitu serius dan tergugah. Saya kaget luar biasa bagaimana mungkin masalah ini menjadi rumit karena wali negara ingin pindah ke rumah yang lebih nyaman, lalu mereka memutuskan tali persaudaraan, bahkan keluar dari Aceh Merdeka. Saudara mutua, saya bingung. Apa mungkin wali negara belum menyampaikan kepada Dr. Zaini Abdullah dan teman-teman lainnya seperti Jamil dan Syarif tentang rencana ini? Jika sekalipun wali negara tidak memberitahukan kepada mereka, itu pun bukan menjadi masalah karena ini merupakan kemauan wali negara sendiri, bukan keinginan saya ataupun siapapun. Sikap ini tentu kurang bijak jika mengultimatum kepala negara. Saya tidak akan percaya begitu saja tentang hal ini jika bukan wali negara sendiri yang menyampaikan kepada saya bahwa dirinya diultimatum oleh keponakannya sendiri. Lun hanjit han payah lun dengar dan petimang narit awaknya ke soal rumah yang ban lih ne kontrak di drone akan tapike prakiban tapi selesai akan tabah dalam rapat minggunya. Saya tidak mungkin tidak mendengar pernyataan mereka untuk masalah rumah yang sudah dokter sewa. Nanti kita pikirkan bersama bagaimana menyelesaikan. Bahasan ini akan kita bahas dalam rapat minggu ini, tambah wali negara. Saudara mutua, berita ultimatum Dr. Andes Zaini Abdullah kepada wali negara mulai tersebar di kalangan pengikut Aceh Merdeka di Stockholm. Ada gosip yang memfitnahkan saya di keluarga Zaini Abdullah bahwa saya sedang melakukan konspirasi untuk memisahkan wali negara dari Dr. Zaini Abdullah. Pengikut Aceh Merdeka tahu bahwa Dr. Andes Zaini Abdullah dan wali negara memiliki hubungan kekeluargaan selain hubungan perjuangan di Aceh Merdeka. Walaupun ikatan kekeluargaan ini sebetulnya agak jauh. Gosip yang tidak menyenangkan itu semakin melebar dan menghembus tidak tentu arah. Berita bohong tersebut menyatakan bahwa saya mendominasi wali negara. Saya berusaha menetralisir gosip tersebut dengan mengatakan bahwa semua itu nonsens. Saya tidak pernah berpikir seperti yang dituduhkan dalam gosip yang entah dari mana asal muasal ini. Saya mencari rumah untuk keperluan wali negara atas perintah beliau. Rencana saya tinggal bersama wali negara juga atas keinginan beliau untuk lebih mudah bisa membantu beliau. Saudara mutua, dalam suasana yang kurang bersahabat ini, wali negara menyelenggarakan rapat rutin di rumah yang sudah saya sewa. Atas permintaan wali tersebut, rencananya rumah itu dijadikan tempat tinggal wali negara sekaligus kantor sekretaris negara Aceh Merdeka. Rapat minggu ini terasa sedikit panas. Saya tahu di antara yang hadir ada yang membawa pisau secara diam-diam. Mereka dari pihak yang mengeluarkan ultimatum menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Bahkan sebagian dari mereka tidak memberi salam seperti biasanya. Saya berusaha mengabaikan perasaan yang tidak nyaman ini, namun tetap saja semuanya terasa aneh di mata saya. Seperti biasa, saya melakukan sekretaris negara Aceh Merdeka bertugas membuka rapat dan menyampaikan informasi-informasi kenegaraan, termasuk menjelaskan tentang permintaan wali negara Tengku Hasan Muhammad Itiro kepada saya agar menjadikan rumah untuk dijadikan sebagai sekretaris dan tempat tinggalnya. Saya sengaja memperjelaskan berita simpang siur mengenai rencana kepindahan saya dengan wali negara. Semuanya murni atas permintaan beliau dan saya diperintahkan akan tinggal bersama beliau untuk membantu tugas sekretaris Aceh Merdeka. Maka atas permintaannya saya menyewakan apartemen di Flemmenburg, tempatnya di depan Hudege Hospital. Namun penjelasan saya tersebut di depan wali negara dan semua yang hadir tetap ditolak oleh Dr. Andes Zaini.
Tengku Sarung dan Muhammad Daud Husin. Mereka ingin agar wali negara tetap tinggal di apartemen yang lama, sementara wali negara sendiri sebenarnya sudah tidak betah lagi tinggal di situ. Karena perbedaan pendapat inilah wali negara meminta pendapat kepada semua rekan-rekan yang hadir untuk mengambil keputusan bersama agar masalah ini selesai dengan damai. Saudara mutuah, keinginan wali negara untuk tinggal di tempat yang baru telah menimbulkan pro dan kontra peserta rapat saat itu, sehingga wali negara meminta pengambilan keputusan secara voting. Ternyata dalam pemungutan suara ini hasilnya seimbang, setengah setuju dan setengah menolak. Berikut ini 8 suara yang setuju jika wali negara pindah ke apartemen baru, yaitu mereka menyetujui. Inilah nama-nama orangnya: TM Ali Taib, Tengku Anwar Amin, Yuhasri Hasan, Saiman Abdullah, Usman, Tengku Jalil Ismail, Tengku Hasan Ibrahim, dan saya. Sedangkan 8 suara lainnya yang menolak wali negara pindah ke apartemen, yakni Dr. Randes Zaini Abdullah, Daud Husin, Yusuf Daud, Zakaria Saman, Tengku Sarung Samidan, Syahbuddin Abdul Rauh, Jamil Amin, Syarif Usman. Saudara mutuah, karena hasil pengungutan suara berjumlah sama, saya menyerahkan keputusan akhir kepada wali negara untuk memutuskan pindah atau tidak. Namun betapa kagetnya saya saat mendengar jawaban Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Di luar dugaan saya mengatakan bahwa beliau tidak dapat mengambil keputusan. Dalam hal ini saya tidak dapat memberikan suara dan tidak dapat mengambil keputusan. Terserah kepada keputusan bersama, ucap Tengku Hasan Muhammad Ditiro di tengah-tengah suasana yang semakin memanas. Sikap wali negara ini tidak seperti wali yang biasanya saya kenal, karena saya melihat wali negara sedikit gugup dan wajahnya terlihat pucat. Sepertinya wali negara telah mendapat tekanan yang keras sebelum beliau datang menghadiri rapat rutin hari itu. Tiba-tiba Dr. Randes Zaini mengangkat tangannya seraya berkata dengan lantang, "Saya menambahkan suara istri saya di rumah." Begitu mendengar ucapan Dr. Randes Zaini, maka jelaslah sudah bahwa dalam pengambilan suara ini terlihat sengaja dipaksakan agar keputusan akhirnya mengikuti keputusan Dr. Randes Zaini, yaitu wali negara dan tetap tinggal di apartemen Jamil dan Syarif. Suatu veto yang tidak boleh diperbincangkan lagi. Saudara mutuah, setelah Dr. Randes Zaini menambahkan suara untuk istrinya, semua yang hadir langsung diam dan merasakan sikap arogansi dan pemaksaan kehendak dari Zaini agar mendapatkan suara terbanyak. Setelah mendengar ucapan itu, sebenarnya semua yang berkeluarga bisa saja menambahkan suara istri dan anak-anak mereka meskipun tidak hadir dalam rapat. Dengan kata lain, bukan hanya yang hadir dalam rapat itu saja yang boleh memberikan suara, tetapi semua rakyat Aceh berhak memberikan suara, apakah diperlukan sebuah kantor sekretaris negara atau tidak. Saudara mutuah, yang terpenting dalam pengambilan suara terbanyak adalah diperlakukan ketegasan suara sebagai keputusan akhir dari masyarakat Aceh kepada wali negara, bahwa beliau harus tinggal di suatu tempat yang diperuntukkan kepada kepala negara, selayaknya istana negara yang dijaga oleh pengawal dan pembantu wali negara, bukan tinggal di rumah pribadi, apatah lagi tinggal di rumah keluarga dan diatur menurut selera keluarga, karena wali negara atau presiden adalah milik bangsa, bukan milik keluarga. Suasana rapat semakin memanas saat TM Ali mengangkat tangan dan berbicara dengan tegas. Mulai hari ini saya hanya datang pada pertemuan yang diadakan di kantor yang telah dipilih oleh wali negara dan tidak akan pernah datang pada pertemuan yang diadakan di rumah-rumah pribadi. Melihat TM Ali mengucapkan kalimat itu, Tengku Anwar Amin melakukan hal yang sama. Pernyataan TM Ali diikuti oleh semua yang setuju dengan pembentukan kantor sekretaris negara kecuali saya
Tengku Jalil dan Tengku Hasan Ibrahim, saya tidak mengangkat tangan karena fungsi saya sebagai Sekretaris Negara Aceh Merdeka yang bertanggung jawab langsung kepada wali negara harus bersikap adil dan bijaksana. Saya tidak mau memboikot pertemuan yang diadakan di luar kantor sekretaris saat mengikuti keputusan wali negara dimanapun pertemuan selanjutnya diadakan sesuai waktu dan kondisi. Saudara mutua, pertemuan hari itu selesai dengan raut wajah masam setiap peserta rapat. Sebagian keluar dari ruangan dengan wajah tidak bersahabat dan tanpa bertegur sapa. Sebelum kembali ke tempat masing-masing, wali negara memanggil saya dan mengatakan bahwa setelah berjalan 3 bulan agar apartemen yang sudah disewa ini dikembalikan kepada pemiliknya. Tengku Hasan Muhammad Tritiro meminta kepada Tengku Jalil Ismail, Tengku Hasan Ibrahim dan saya tinggal di apartemen itu selama 3 bulan. Dengan kata lain, seluruh biaya sewa apartemen ini pun dibebankan kepada kami bertiga. Padahal kami bertiga tidak membutuhkan apartemen tersebut karena kami bertiga sudah mempunyai apartemen masing-masing. Saudara mutua, mulai saat itu suasana kekeluargaan di kalangan para pejuang Aceh Merdeka di Stockholm mengalami perubahan fatal. Meskipun pertemuan-pertemuan mingguan tetap dilakukan di tempat kediaman wali negara, yaitu apartemen Syarif dan Jamil, teman-teman yang menginginkan adanya kantor sekretariat tidak mau datang menghadiri rapat-rapat mingguan rutin yang diadakan di rumah kediaman Jamil Amin di Nosbuk atau rapat di rumah-rumah. Begitu pula pihak yang menolak pembentukan kantor sekretariat tetap tidak mau menggunakan kantor yang telah disewa. Wali negara mengubah keinginannya untuk pindah dan berbalik mengikuti keinginan Dr. Randes Zaini Abdullah CS, yaitu tetap tinggal di apartemen Jamil Amin. Saya tetap datang beberapa kali pada pertemuan selanjutnya dan selalu dalam posisi terjepit dalam status oposisi dan minoritas, sebab saya dituduh pencipta isu yang menginginkan kantor sekretariat dan memisahkan wali negara dari keluarganya. Posisi saya menjadi serba salah. Suasana semakin tidak menyenangkan. Dalam keadaan seperti ini, saya teringat saja Khairil Anwar yang berjudul Aku. Saya merasakan posisi saya seperti makna yang tersirat dalam sajak tersebut. Bila datang waktuku, ku mau tak seorang pun merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biarpun peluru menebus kulitku, aku akan merandang, menerkam, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Saudara mutua, di tengah-tengah kesibukan dan pro kontra para pejuang Aceh Merdeka, saya mendapat kabar bahwa keluarga saya dalam perjalanan dari Medan Penang menuju Kuala Lumpur. Saya meminta Zulkarnain Lotan yang membawa keluarga saya untuk langsung segera menghubungi kantor UNHCR di Kuala Lumpur. Namun Zulkarnain mengatakan ia sedang menuju ke Singapura menemui Malik Mahmud. Karena di Malaysia tidak ada yang mengurusi kasus keluarga saya di UNHCR Kuala Lumpur. Alasan Zulkarnain membawa mereka ke Singapura karena di sana ada Malik Mahmud. Zulkarnain sepertinya khawatir jika harus mengurus sendiri di UNHCR Kuala Lumpur, sementara ia tidak bisa berbahasa Inggris. Padahal saya sudah katakan padanya tidak perlu takut karena di UNHCR memiliki juru penerjemah bahasa.
Saya meminta Zulkarnain segera menghubungi UNHCR Kuala Lumpur, tapi percakapan ini terputus dan besoknya saya mendapat kabar bahwa anak dan istri saya sudah dibawa ke rumah Malik Mahmud di Singapura. Zulkarnain tidak tahu bahwa saya dan Malik Mahmud berbeda pendapat tentang UNHCR sewaktu saya di Kuala Lumpur. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalam.